Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis ke-8. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah. Huzaifah bin Al-Yamani. Radhiyallahu anhuma. Qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zata laylatin Faftatahal baqarata Faqultu Yarka'u indal mi'ati Summa madha Faqultu Yusalli biha fi raq'atin Famadha Fakultu Yarka'u biha Summa iftatahan nisa'a Faqara'aha Summa iftataha Ali Imran Faqara'aha Yaqra'u mutarassilan Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadha summa raka'a faj'ala yaqulu Subhana rabbiyal azim Fakana ruku'uhu Nahwan min qiyamihi Summa qala Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Summa qama qiyaman tawila Qariban mimma raka'a Summa sajada Faqala Subhana rabbiyal a'la Fakana sujuduhu Qariban min qiyamihi. Dari Abi Abdillah Huzaifah ibn Yamani. Ini sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang punya rahasia. Nabi mengatakan rahasia kepada beliau ini dan beliau tidak membetuskan, tidak mengungkapkan, tidak membocorkan rahasia yang disampaikan kepada beliau kecuali setelah Rasulullah SAW meninggal. Apa itu? Ya, nantilah kita cari nanti di sirah sahabat, di kisah sahabat. Beliau menyatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftatahal baqarata. Nabi memulai sholatnya itu dengan bacaan Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ini dalam bacaan surat maksudnya. Sholatnya sholat malam. Sudah pasti ini sholatnya bukan sholat fardu. Ini sholatnya bukan sholat fardu. Tapi kata Abdullah Huzaifah ini, beliau mengatakan bahwa aku sholat bersama Rasul pada suatu malam. Artinya sholat tahajud itu ada contohnya dilakukan secara berjamaah. Perhatikan nih. Ini apakah ini di Ramadan atau bukan Ramadan? Ini tidak disebutkan ini Ramadan atau bulan Ramadan. Pada suatu malam, aku sholat bersama Rasul.
Rasul membuka pada rakaat pertamanya itu surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah ini 286 ayat. 2 juz lebih. Satu rakaat coba. Masya Allah. Di hadis kemarin hatta tatafattara qadama. Rasul sholat malamnya itu sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena saking panjangnya, saking lamanya berdiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bukan hanya Rasul itu ketika sendirian di rumah dan di kamar yang hanya diketahui oleh Sayyidah Aisyah saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah sholat, berarti di luar rumahnya. Yang kemudian diikuti oleh Abdullah ibnu Huzaifah. Abdullah Huzaifah itu dia pasti diikuti. Itu berarti bukan di rumahnya. Ini pasti di mana? Di luar rumahnya. Karena tidak mungkin kalau di rumahnya itu kayaknya itu. Karena rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya rumah tempat tidurnya, dapurnya nyatu begitu. Ini pasti ini di masjid atau di luar rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Fakultu yarkau indal mi'ah summa madha. Aku katakan rukunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika setelah selesai 100 ayat kira-kira. Oh bukan 1 rakaat berarti ya. 100 ayat maksudnya. 100 ayat ruku. Kemudian dilanjutkan lagi. Terus fakultu yusolli biya fi raqatin. Salat lagi dalam 1 rakaat lagi. Bacaan 1 rakaatnya kira-kira 100 ayat. Allah. Sumabtatahan nisa. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salat lagi. Membaca surat An-Nisa. Perhatikan di sini. Kalau ulangi lagi, kalau makna yang pertama itu dibaca suratnya Al-Baqarah dalam 1 rakaat, kemudian rakaat yang keduanya surat An-Nisa, maka jelaslah dalil mengurutkan bacaan surat di rakaat pertama dan kedua itu tidak wajib. Ya. Ulama fikih menyatakannya itu adalah sunnah. Itu adalah adab. Kalau baca surat itu, surat pertama dengan rakaat pertama, rakaat kedua, diusahakan satu tertibnya adalah tertib surat. Satu. Yang kedua, suratnya itu, ayatnya itu dalam surat yang pertama, itu lebih panjang daripada surat pada rakaat yang kedua. Ini imam ini harus mengerti seperti itu. Terus, satu surat secara sempurna, itu lebih baik daripada potongan-potongan di dalam surat. Hanya ayat-ayat saja. Ini kan sekarang ini kalau qori itu kayaknya nggak afdol gitu ya. Nggak afdol seolah-olah. Kalau bukan surat-surat atau ayat-ayat dalam surat-surat panjang yang diputus-putus. Satu surat juga tidak. Tertibnya juga terkadang tidak dianggap atau tidak diperhatikan. Kata Syekhuna, beliau mengatakan kalau surat itu yang dibaca ketika sholat itu ibarat rumah. Walaupun rumahnya tidak besar, tapi sudah komplit. Sudah ada tempat tidurnya, walaupun hanya sekamar. Sudah ada dapurnya, sudah ada WC-nya. Tapi kalau dibacanya ini misalkan surat yang panjang tapi tidak sempurna,
Itu ibaratnya rumahnya gede, tapi tidak sempurna karena tidak dibaca surat semuanya. Baru tempat tidurnya saja. WC-nya ada di belakang. Turun ke handap deh. Kemudian licin tangganya, belum di apa? Belum ditembok. Pas hujan lagi. Pakai sendal jepit lagi. Gimana kalau malam-malam dia kebelet? Walaupun rumahnya besar ibaratnya. Tapi belum selesai semua. Belum sempurna semua. Jadi kita jangan meledek ya. Sama orang yang kalau sholat itu baca kuliah, baca kulhu, baca kuliah, baca kulhu gitu. Jangan. Itu kuliah dan kulhu itu luar biasa. Kalau baca kuliah sebelum tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga kita daripada kekafiran. Kalau kita baca kulhu, satu kulhu itu ibaratnya kita ini dapat pahala 1/3 daripada Quran. Ada sahabat yang baca kulhu, terus sahabat yang dijadikan imam oleh Rasul di daerah Quba di Madinah, itu baca kulhu lagi, baca kulhu lagi, baca kulhu lagi. Ketika ditanya, betul kamu yang disampaikan oleh sahabat-sahabatmu bahwa kamu itu kalau sholat itu baca kulhu terus? Ya. Kenapa? Aku cinta dengan kulhu. Kata Nabi, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cinta kamu kepada kulhu itu akan membuat kulhu itu membawa kamu ke surga. Muawiyah bin Muawiyah punya amalan baca kulhu aja. Sampai ketika meninggalnya itu diurusinnya oleh para malaikat yang langsung turun dari langit. Memandikan dan menyolatkan serta menguburkannya. Masya Allah. Nah, makanya ulangi lagi. Kalau maknanya ini adalah di dalam satu kelompok sholat, rokaat pertama, rokaat kedua, itu dalam, artinya kira-kira 100 ruku gitu ya. Berarti dalam Al-Baqarah itu 2. Nah, baru disambung sholat lagi dengan sholat An-Nisa. Surat An-Nisa. Berarti ini satu sholat lagi. Nah, kemudian berikutnya, Faqara'aha sumabtataha Ali Imran. Faqara'aha. Kemudian membuka lagi sholatnya itu, kemudian baca lagi surat Ali Imran. Kalau maknanya itu di dalam satu rokaat baca An-Nisa, rokaat kedua misalkan baca Ali Imran. Hal ini. Maka itu kan tidak menunjukkan apa namanya? Tartib. Ya, tidak menunjukkan tartib. Bilang tadi bahwa tartib sholat, bacaan sholat rokaat itu hukumnya sunnah. Bayangin oleh kita. Rasul itu sholatnya dalam satu kali sholat, entah berapa rakaat, itu 3 surat. Surat pertama Al-Baqarah 286 ayat. Surat kedua An-Nisa 176 ayat. Kemudian surat ketiga Ali Imran 200 ayat. Allahu Akbar. Gimana ngebengkaknya Rasulullah SAW? Allah Karim, ya Allah. Terus lagi bukan hanya itu. Ya tarasilan. Bacaannya pelan-pelan. Tidak hadar. Kalau mutarasilan kayak apa, Ki? Tartil kan? Kalau hadar cepet dikit. Coba contoh kalau mutarasilan kayak apa? Coba. Kira-kira kalau baca surat kayak apa kalau mutarasilan? Bisa membedakan antara mutarasil dengan hadar? Coba.
Sekarang hadar. Nah ini kira-kira seperti itu. Kalau dibacanya mutarosilan, ini bisa-bisa mulainya jam 8, selesainya bisa jam 4. Sahur, nah. Rasul sholat itu kayak seperti itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, bagaimana Rasul sholat malamnya? Kalau Rasul itu membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Dan bukan hanya itu. Idza marra bi ayatin fiha tasbih. Rasul itu membaca yang ada ayat tasbihnya, maka Rasul bertasbih. Ini masyarakat kadang-kadang belum pada tahu nih. Ya. Kadang-kadang nih kurang tahu nih masyarakat nih. Jadi kita di sini kebiasaannya kalau membaca surat Sabbihis al-A'la, Sabbihis marabbikal a'la, kita bilang Subhana rabbiyal a'la. Nah ini yang dimaksud dengan marra bi ayati tasbih sabbaha. Gitu kira-kira. Dalam surat Waqiah yang biasa kita baca apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Kita bilang Subhana rabbiyal azim. Seperti itu. Jadi kalau ada melewati ayat tasbih, Rasul bertasbih. Ini tartil, bacaannya betul-betul dijaga oleh Rasulullah SAW. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Kalau ada misalkan ayat yang berkaitan dengan masalah permohonan, permintaan, maka Rasul meminta. Kalau misalkan ada dalam ayat ini ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rasul. Kalau misalkan ada ayat yang menjanjikan akan apa alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i idza da'an. Terus fastajibul fal yastajibuli wal yu'minu bi. Dulu kita biasanya marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Kalau ada kira-kira yang harus diperlindungkan, minta perlindungan, maka Rasul pun meminta perlindungan. Ini ada tadabbur ayatnya juga. Ayat lewat itu tidak begitu aja. Kita biasanya kalau dalam surat Al-Ghasyiyah apa? Kalau kita baca Summa inna alaina ya bahum summa inna alaina hisabahum. Kita minta apa? Apa? Allahumma hasibni hisaban yasir. Nah, kayak begitu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita bilang bala. Nah, seperti itu. Seperti itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran di dalam sholat. Sholatnya malam hari. Sholat sunat. Summa roka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Allahu Akbar. Rasul itu ketika rukunya membaca subhana rabbiyal azim, kemudian rukunya nahwan min qiyamih, seperti lama di dalam berdirinya. Allahu Akbar. Lama Rasul ini membaca berapa kali itu subhana rabbiyal azimnya. Berapa kali? Kita ini dalam sholat ini kalau 3 kali kita baca. Kalau tidak kita baca
5 kali, 7 kali, atau paling banyak biasanya 11 kali kita baca subhana rabbiyal azim. Tapi kalau dalam sholat sunnah, Masya Allah, berapa aja silakan. Ini kalau dikatakan bahwa ruku'uhu nahwan min qiyamih, rukunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir sama dengan berdirinya, sementara berdirinya itu membaca ratusan ayat. Oh karim, Masya Allah. Rasulullah kayak seperti ini. Summa qala sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kemudian Rasul itu membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Nah ini dalil nih menurut Imam Syafi'i. Ini dalil. Dalil imam dengan makmum baca sama-sama sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ini kalau mazhab Imam Syafi'i ini begitu. Bilal ini. Sami Allahu liman hamidah. Kata imam. Kata makmum apa bilangnya? Sami Allahu liman hamidah. Baru Rabbana lakal. Nah kalau mazhab di luar Imam Syafi'i memang begitu. Bisa seperti apa? Seperti di Mekah. Misalkan imam bilang. Sami Allahu liman hamidah. Maka Rabbana alhamdu. Itu bukan mazhab Imam Syafi'i begitu. Ya, mazhab Imam Syafi'i ini dalil diantaranya nih. Sami Allahu liman hamidah, maka dia bilang pun sami Allahu liman hamidah. Kita bilang, Rabbana lakal hamdu. Summa qala qiyaman tawila. Kemudian Rasul berdiri qiyaman tawila, berdiri dengan yang panjang. Qariban mimma raka'a, hampir sama dengan ia ruku, summa sajada, kemudian Rasul sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Rasul mengatakan subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Sujudnya itu mendekati berdirinya. Berapa lama kira-kira? Coba kalau kamu uji sekarang ini. Kamu baca dulu dengan mutarassil. Ya, tartil, baca Baqarah, surat Al-Imran, kemudian An-Nisa, coba baca. Berapa lama? Coba kita baca. Yuk kita sekarang cek berapa yang sudah membaca Al-Quran untuk malam pertama di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.